perhatian-perhatian. Drama ini didukung oleh Carapain, warnai hidupmu, warnai rumahmu. Magnolia Dekorasi, lengkapi hari bahagiamu dengan Magnolia Dekorasi. Indi Snackly, renyah ya, bikin lagi. Mie ayam Banyumas, gurih asline, nikmat rasane. Kianti Laundry, laundry cepat, hasil tepat. Yang sunyi tersembunyi sebuah perguruan tua, Elang Putih namanya. Tempat para pendekar disembah bukan hanya dengan ilmu silat, tapi juga kehormatan dan juga jiwa kesatria. Disinilah segalanya bermula, sebelum gelap datang dan segalanya berubah. Jadi ini sarang Elang Putih. Sudah saatnya cahaya membutakan. Siap kalian yang kuno. Siapa kau? Berani-beraninya maksudkan Paidin. Pergilah. Sebelum kau menyesal. Sayangnya penyesalan hanya milik orang mati. Aku tahu siapa kau. Mata malaikat, murid sesat dari Gunung Arga. Hilang sih, tapi terlalu lembek. Aku datang untuk menghapus warisanmu. Kalau begitu, aku serahkan hidupku demi menjaga ajaranku. Elang Putih, jangan padam. Guru, tidak. Dan ketika semuanya sudah nyaris hancur, seseorang datang berlari terlambat untuk menyelamatkan gurunya. Kau akan menyesali ini, anak gila yang emosional. Ayo mari, bukakan jiwamu dan matamu. Ya. Mataku tidak bisa melihat. Kau masih hidup, tapi bagiku itu hukuman yang paling menyakitkan. Hidup tanpa melihat kebenaran. Dan sejak hari itu, warga Mandrawata, sang murid terbaik Elang Putih, menjadi buta.
Tapi di balik kegelapan matanya, ia bersumpah. Demi guru, demi Lang Putih, aku akan menebus semuanya. Meskipun dalam gelap, aku akan menemukan jalan. Maka dengan langkah gontai namun teguh, Barda meninggalkan reruntuhan menuju hutan belantara ke dalam gelap yang lebih gelap dari malam. Siapa di sana? Keluarlah! Makan pisang dulu biar kuat. Hehehe. Makhluk apa kau ini? Tapi baumu seperti manusia. Aku bukan makhluk gaib. Aku Sriwon. Dulu aku manusia. Sekarang agak setengah-setengah. Kau tidak hanya setengah, tapi kau sudah busuk separuh. Enak aja. Aku tinggal di hutan ini karena diusir warga kampung. Katanya aku terlalu jujur. Padahal aku cuma bilang istri lurah, kumisnya lebat. Aku sedang menuju gua hantu. Tempat yang bahkan roh pun takut memasuki. Gua hantu. Aku juga tinggal dekat situ. Banyak suara-suara aneh di malam hari. Kayak aku kalau lagi nyanyi dangdut. Aku harus ke sana. Takdirku menuntunku ke arah kegelapan. Kalau kegelap, kenapa nggak kepelen aja? Mama. Siapa tadi namamu? Aku Sriwon, pendekar hutan, ahli panjat kelapa, dan pelukon. Dan kamu? Aku Barda Mandrawata. Mulai hari ini aku akan jadi pemandu buta. Maksudku sahabatmu. Aku tahu jalan ke gua hantu, tapi jangan salahkan aku kalau ada suara arwah kentut malam-malam. Bulan demi bulan berlalu. Saat ia keluar, tubuhnya tetap buta. Tapi kekuatannya telah melampaui batas manusia. Ia kembali sebagai sosok yang ditakuti, pendekar sakti, pembela kebenaran. Kalau kita udah jalan sejauh ini, boleh nanya nggak sih? Ini kita sebenarnya mau kemana? Mengalir, mengikuti jalan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Iya sih, tapi dia juga nggak baik aja. Apa nih bang? Suara ribut di depan desa terdengar. Teriakan warga jauh di depan. Warga tampak panik. 3 bandit incarah warga. Tolong Tuhan, jangan ambil barang berharga kami. Ya Tuhan, itu satu-satunya barang berharga yang kami miliki. Diam! Lepaskan! Ini ya, benar Tuhan. Tolong Tuhan,
Jangan dirampas harta benda kami, Tuan. Dari kejauhan, Barda dan Triwon sedang menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi. Kita harus turun tangan. Turun tangan? Boleh nggak saya turun badan aja? Kalian rebahan 5 menit aja. Ambil semua makanan dan emas. Jangan lupakan sabun cuci. Aku dapat wajan, tapi isinya tempe kosong. Hehehe. Siapa yang masak tempe jam segini sih? Tolong kami, tolong. Bang, ini penjahat mau ngerampok apa belanja bulanan ya? Lepaskan barang milik rakyat, atau hadapi murka tongkatku. Berani juga kalian. Siapa kalian sebenarnya? Kami, maksud saya dia adalah si buta dari gua hantu, dan saya asisten pribadi beliau yang pekerjaannya nyari job. Hehehe. Ya! Bang, salah bang, narik sini. Bang, salah bang, narik sini bang. Ya. Narik kiri bang. Terima kasih pendekar. Siapa nama kalian? Aku Barda, dan ini Triwon. Aku Triwon, lahir malam Jumat Kliwon. Kalau saya bersih 3 kali berarti ada hal mistis, atau saya lagi pilek aja. Kalian pikir kami badan biasa? Apa maksudnya? Kami adalah anak buah Mata Malaikat. Mata malaikat itu yang katanya bisa lihat dosa sebelum kita ngelakuin. Astaga, saya belum sempet tobat lagi. Mata malaikat akan datang dan membawa gelap ke seluruh tanah ini. Tapi kalau bisa gelapnya jangan pas jam makan siang ya. Saya trauma makan dalam gelap. Saya kira daging, gak taunya lengkuas. Perjalanan ini belum selesai. Jika mata malaikat kembali, maka aku harus menghadapinya. Dan aku ikut, karena kalau sendirian saya bisa nyasar ke dapur orang lain. Lentera menggantung muram di dalam ruangan batu. Mata malaikat duduk di atas kursi ukiran. Di depannya 3 anak buah berdiri menunduk. Di meja terdapat sketsa wajah si buta dan laporan kejadian hari itu. 3 orang kalah oleh 2 pengembara. 1 buta, satunya buta apa? Kalian memalukan. Ampun Tuhan, aku sudah menyangka dia sekuat itu. Gerakannya bukan sembarang pendekar. Dia tahu cara membunuh teman-teman. Diam! Sudah ku bilang, kekuatan fisik bisa dilatih. Tapi kayak bertarung itu warisan. Kalau dari gaya bertarung yang kalian ceritakan, sepertinya mirip perguruan Telang Putih yang pernah aku kalahkan. Persiapkan kuda, kita kejar malam ini juga. Malam itu, si buta dan Triwon berhenti di tengah hutan. Mereka menyalakan api unggun kecil untuk mengusir dingin
dan memanggang ikan hasil tangkapan sore tadi. Suasana terasa tenang, hanya suara angin dan hewan malam yang menemani. Namun di balik ketenangan itu, hutan menyimpan sesuatu yang perlu mereka sadari. Pertanda akan datangnya bahaya. Makanan apa ini Siwot? Hambar sekali rasanya. Namanya juga lagi syuting, Bang. Ya ikannya ikan-ikanan. Kalau mau yang asli, nanti ya tunggu nasi kotak dari panitia. Nah, ini enak nih. Apaan bulu saya merinding. Ih, serem. Ada. Barda, kau masih hidup rupanya, walau tanpa mata. Wah, ini si penjual kebencian ya, Bang. Mundur, mundur Siwon. Ini bukan urusan. Saya anak tangguh, Bang. Pernah jatuh dari pohon mangga 2 kali. Kau masih punya nyali, Barda. Tapi nyali tak cukup untuk mengalahkanku. Dengar, tapi buta bisa membuatku melihat yang tidak kau lihat. Kali ini aku yang akan menghabisimu tanpa ampun. Silahkan coba. Aku sudah tidak takut pada gelap. Karena sejak dulu aku sudah di dalamnya. Kau tak bisa mengalahkanku. Karena aku lebih buta dari orang buta. Ya! Siapa dia? Hero sangat membela kebenaran yang lagi kejahatan. Inilah dia, hero sangat sikapnya itu bukannya aneh, berkesan oleh peringatan dan tak sadar. Dia selayan, tapi cinta damai. Hero sangat disukai banyak orang. Hero sangat dasar zaman dunia gendeng mereka sadar. Iya, 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 iya. Stop. Siapa lu? Berani-beraninya kamu ajar gua. Hero Sabang, Bang. Lihat dong. Tuh. Hero Sabang. 013. Salah lu. Bukan di sini sudah lu. Oh, di seberang. Musuh lu. Ganggu acara gua aja lu. Hah? Salah ya? Oh, iya dong. Apa ya, Bang ya? Yuk, isi, Bang. Murid Sabang. Gurunya gendeng. Ayo, habisi aku, tamatkan semuanya seperti yang pernah kulakukan padamu dulu. Kau telah membunuh guruku, menghancurkan hidupku, mataku direnggut oleh tanganmu, dan kau pikir aku akan membiarkanmu hidup. Ini untuk guruku, ini untuk teman-temanku. Bang, cukup. Kalau abang bunuh dia sekarang, apa bedanya abang sama dia? Abang bukan pembunuh. Abang
itu pendekar. Pendekar yang aku lihat lebih terang dari siapapun yang bisa melihat. Kau benar, Triwon. Aku hampir kehilangan jalan karena dendam. Ternyata bukan kebutaan yang paling menakutkan, tapi kehilangan hati. Dan malam itu hutan jadi saksi bahwa pahlawan sejati bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu memaafkan. Namun perjalanan mereka belum usai, karena jauh di luar hutan itu